Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisafati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihil kiram wa ila hadrati Bayi Hashim Asy'ari, Bayi Adlan Ali, Bayi Yusuf Masyar wa walidina wa walidikum jami hajatina hajatikum wa ila majlisina hadha khawasah syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pengajian kita mulai, sehubungan dengan adanya syahadah, maka dengan bismillahirrahmanirrahim kami dengan sahnya mengeluarkan syahadah itu kepada mas atau mbak yang pernah khatam di sini, baik itu dari dalam negeri sini ataupun dari luar negeri. Dengan kontribusi nanti bisa berhubungan dengan saya. Yang penting uang tadi itu sudah saya sampaikan ke Gus Alek untuk pembangunan rencana lantai 2 itu yang disponsori oleh Robi Family, anggota Dewan yang terhormat. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Untuk pengambilan syahadah itu uangnya, ganti cetaknya dan jariahnya untuk pembangunan lantai 2. Sekali lagi, dimanapun mas dan mbak berada yang sudah merasa khatam bisa mengambil syahadah itu. Insya Allah sebentar lagi juga kita akan badan hukumkan. Nah, sudah menghubungi beberapa teman yang berpengalaman dalam akta notaris atau badan hukum sehingga legalitasnya betul-betul diakui. Kalau itu berhubungan dengan administrasi negara, sajane awal itu nggak seperti itu. Tapi karena kita hidup di negara hukum di dunia ini, tetap ya digawe pengakuan sebagai legalisasi. Kita memang ada, bukan organisasi yang berbahaya. Kita itu organisasi yang mencintai Al-Quran. Itu sebagai informasinya. Untuk ganti cetak kitab ini nanti bisa didistribusikan lagi, diselesaikan. Kita nanti beri lampu untuk yang depan ini atau kepentingan yang lain, termasuk sarana transportasi, karena bannya juga baru semua. Ini yang baru berikan ban duit ijek kurang mutasi mas ini nggih. Guyu nek ditangi guyu seneng aku. Pok aja apa nagih sik ya. Biasanya sing ngutangi ku eling terus, sing diutangi lali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma 10.000 rek. Kayak tuku rokok telung Glintir setengah. Iya. Terus Glintir dong Surya. Cepat. Pokoknya koncor. Tolong etang. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah al-arba'ah. Faslun wasiwaku mustahabun. Wis barang langka, kemarin sudah diterangkan juga. Siwak itu ono kayunya, namanya kayu arok. Di atasnya, faslun yang atas. Lo al-istiamalu. Ya, oke, maaf. Walaya juzu, ampun musonet kelewatan. Walaya juzu lan ora oleh apa istiamalu awanid dhabi, gawe wadah yang terbuat atau tercampuri oleh lempengan emas. Hari-hari ini emas sangat mahal, apalagi emas Abdullah.
Mas Tama, Mas Nihan. Masya Allah, mahal harga hari ini Mas. Mas murni 24 karat. Wah, kalau emasnya Gin Jombang itu sudah mencapai 1 juta. Kalau untuk perhiasan itu 750. Yang 16 karat 735. Sing 8 karat 485. Apa lagu bagul emas ya? Investasi emas memang bagus. Ya digawe negatif duit didol. Pegel dijolno. Nah, yang penting kan kontennya bagul emas. Nah, Mas Zainul. Wal fiddati lan barang yang dilapisi atau dicampuri atau terbuat murni dari perak. Ono toko spesialis perak itu ada. Waya juzulan oleh opo istiqmalu wairihima gawe sakliyane wadah sing terbuat atau tercampuri emas dan perak. Apa ono Pak? Ada. Bahkan di spot 7 itu ada rumah yang masing-masing pintu terus kusen-kusennya inilah rumahnya itu dilapisi emas. Terus kamar mandinya juga dari emas. Kira-kira sampeyan atus ngono kira-kira yo. Iya yo, kata atus wis. Kerasan. Jadi wis kadung akeh duwike sembarang dilapisi dengan emas. Bahkan gigi pun dilapisi juga dengan emas. Waktu kita hajian dulu itu ada jamaah haji dari Nigeria, wong Ireng. Dengan bangganya waktu itu ngobrol sama ibunya anak itu, dengan bangganya dia menunjukkan bahasa Inggris, aku mau ngomong tok. Begitu nonton ting teko emas. Terus saya tanya sama istri, apa tadi karepe? Iku lho nyeritakno utune dilapisi dengan emas. Walah ngono ta judule. Dadi wong ireng duduk putih ya. Dadane untune iki mlete dilapisi oleh emas. Masalah hukum dan sebagainya tidak dibahas. Ya bangga mungkin. Lah yang khawatirnya tatkala sakaratul maut, orang itu kalau mau meninggal dieling-eling ya, ada perhiasan-perhiasan dalam tubuhnya, bu pelar, bu cincin ataupun yang lainnya itu dilepas. Itu mempermudah proses sakaratul maut. Tadi mamanya Mas Raffi cerita ada orang mau meninggal kangelan karena tangannya wis kaku ini. Rencana mau dimakamkan saat cincin ini, akhirnya dipaksa dikai alat yang lain, peluas yang lain terus dicopot. Rencananya nggak mau dilepas, itu tidak boleh, itu dilepas. Orang kalau sudah terlalu kaya ya seperti itu. Kaya dalam arti harta. Omae dilapisi emas. Dan mas-masan itu senengane jin. Di zamannya Nabi Sulaiman, yang namanya jin itu senengane pamer kekayaan. Di antaranya pamer tentang perhiasan. Sama Nabi Sulaiman dikandani, sama dengan ngandani sebagai hewan-hewan yang lain. Bahwasanya a'asykuru, lebih bersyukur kepada pemberian Allah yang berupa keimanan, bukan berupa materi. Iku. Kalau ada orang gila dengan harta, itu berarti juga sifat-sifat jin atas itu juga melekat pada jiwanya. Sawai 200 hektar, duwe pulau,
pulau dituku, gunung dituku, saking sugih. Duit digawe apa kalau nggak digawe seperti itu? Pantai pun dibeli. Itu perusahaan-perusahaan asing yang dari luar negeri, pantai itu dibeli, digawe apa? Tambak, bukan tambak. Digawe ngingu golongane mutiara, ikan-ikan yang mahal-mahal itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan asing. Terus kadung sugih. Nah kalau sampai nanti ditakdir jadi orang kaya, amin. Amin. Berinvestasinya lah banyak, investasi dunia dan investasi akhirat. Mas banyu ini enak ya. Itu berlebih-lebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Gusti Allah gak senang wong sing berlebih-lebihan. Ngombe sak botol cukup ya sudah, jangan berlebih-lebihan dan sebagainya. Yang bersifatnya berlebih-lebihan itu kurang baik. Iso melek rong dino rong bengi gak turu, itu juga berlebih-lebihan. Bisa-bisa yang kalah apa? Tubuhnya, kesehatannya. Setiap anggota tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan. Nah, yang kecil-kecil Indonesia gimana gak mari-mari beripate diistirahatno dan iso tidur enak, nanti dipakai mikir lagi. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin, setiap saat gawe siwak, kate turu, kate mangan, kate sholat, kate nang jeding. Illa ba'da zawali, kecuali setelah lingsirnya matahari, lisoimi kedue wong kang poso, dihukumi makruh. Matahari sudah di atas ujung kepala, tengah-tengah, kok siwakan, itu dimakruhkan. Nek sikatan pi gawe odol dan sebagainya, itu juga dimakruhkan. Siwakan yang sebelum matahari zawal itu disunahkan, tapi sikatan yang gawe odol, gawe pasta gigi setelah matahari terbit bagi orang yang puasa juga dimakruhkan. Dine iso ra durung iku cek gak apa-apa, mari sahur dan makane sikatan. Isisnya, bekasnya inilah kalau sampai katanya sholat ngebuat permen apa itu isi itu jenenge minna mantos baru Allahu Akbar cek rasa isis itu makruh. Sama dengan juga mari rokokan Allahu Akbar mampu rokok, ikut dikiaskan seperti itu. Mangan sambel mari wah pedes Allah Akbar, iku ya makruh. No. Jadi orang kok dipadana sing apa tadi? Siwak tok, akhirnya mengarahnya ke situ. Rokok jedul, kalau Allahu Akbar. Nah, iki angel iki wis. Eling-eling para perokok rahimakumullah ya. Kabeh. Wa utawi siwak fi salasati mawadhi'a, ing dalam telu piro-piro tempat atau kesempatan iku asyaddu lebih, syadidun itu sangat, kalau asyaddu lebih sangat, namanya isim tafdil, perbandingan. Mazainul ajmalun min rizki. Mulai. Mas itu lu yang ganteng nih Mas rezeki. Amin. Itu namanya isim tafdil, perbandingan. Kabirun gede, akbarun lu yang gede. Contoh lagi, Mas gendut akbarun min kihan. Mas gendut lu yang gede di mana kihan. Kalau usah sama nih apa nih, orang usah.
angel wis ngene. Wis apane? Mas Lutfi atau walun min luhi. Mas Lutfi luwe dawa timbangane luki tabai. Apane? Wis gak usah wae. Dawa aja sida. Asatu lebih apane istihbaban disunahkan. Memakai siwak itu ada 3 waktu. Tatkala waktu tersebut lebih disunahkan. Yang pertama inda taghayyurul fami. Tatkala ambune cangkem iku wis berubah. Wis rondok mambu. Ya mesti rek cangkem iki digawe maem. Sing dimaem itu mulai sing gembuk atos, sing rasane kecut, sing rasane legi, kabeh mlebu cangkem. Terus cangkem iki pinter, dikasih settingan oleh Gusti Allah. Bagian kecut sebelah kene, bagian pahit ya ono, bagian legi juga ada. Sing gawe ngunyah ono, bagai digawe nyakot iku ono, digawe guyu ya ono. Coba digawe guyu terus gigi geram kabeh. Oh, ngene. Wis angel wis. Utawa gigi gerak apa iki jenenge iki taring, gigi taring nang ngarep kabeh. Ting ngene wah macan iki. Wis ditata karo Gusti Allah iki. Ngene tok ditata. Hanya strukturnya gigi. Wae mang gene iki wis ana gede-gede bagian ngunyah. Coba terus kabeh iku gigi gerahap atau gigi taring. Wah, angel wis ngeri. Makanya Gusti Allah itu maha indah. Pokoknya sembarang indah lah bagi kita yang diberikan oleh Allah itu. Wah indah banget deh. Ilat iki ya ngono. Wae nek pahit langsung nyenso. Pahit dilepeh. Legi. Wae nek kecut. Ngono. Coba kecut kabeh. Kelek-kelek belum kecut. Wah, bahaya iki. Inda taghayyuril fami min azmin saking suwene meneng wa ghairihi lan sakliyane asmin. Karena tidak mengunyah apa-apa, tidak menikmati apa-apa, maka bau mulut ini juga berubah. Utawa mangan sakliyane mangane jengkol, mangane pete, mari mangan pete. Ngene. Enak yo, enak dengkulmu no, koncone mabuk. Ah itu. Namanya berubah karena tidak makan atau dengan makan atau dengan sendirinya. Kalau gigi itu bolong mesti ada efek yang kurang bagus. Untuk kucing bolong ini tuwek itu mesti akan terjadi perubahan itu. Akhirnya coplok untune. Itu tandanya untune wis protol. Nang arena wis protol untune, hati-hati. Berarti tuwek lebih dini. Wa indal qiyami lan tatkala ning ngadeg minan naumi bangun tidur. Tangi turu gak sikatan setoran. Wah, mantap. Kebul jengku ya itu. Kebul. Tangi turu langsung mangan. Sing api sikat gigi itu setelah makan dan mau tidur, tapi gak enak kabeh dilakoni ini. Alasan kan? Itu menurut kesehatan. Wa indal qiyami kok ya waktune angel. Wa indal qiyami lan tatkalane ngadeg ila sholati katene sembahyang langsung ketok senjata. Soret keratak rotot. Iku saiki wis gak patek enek. Paling 1000 orang hanya satu yang pakai siwak. Wis malah gak ono blas. Karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Padahal itu disunahkan oleh Rasulullah. Pasti ada hikmah di baliknya. Faslun wa furudul wudhu'i, membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, tapi sebelum ibadah itu kudu sah dulu dengan suci. Makanya diawali dengan wudhu. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu kuwabe kudu niat. Kalau segala sesuatu tidak ada niat maka tidak sah perbuatan tersebut.
Sampean sementing kebles jebar-jebur selulup ataupun ngusap sembarang kali tapi tidak ada niat untuk berwudu, maka tidak sah perbuatan itu. Inda ghuslil wajhi tatkalane kate membasuh wajah. Ono sing barengan dibasuh, ono sing katene. Sing katene iki biasanya anak-anak yang baru belajar menghafalkan doanya wudu. Nawaitul wudu'a lirafil hadasi. Wis ganti saiki wis gak amane. Nawaitul wudu B. Oh ganti wudu C. Nah, dan seterusnya. Angel wis. Iki ilmu dawa biasanya ngono. Tatkala membasuh, berarti bareng karo membasuh. Nek gak iso, berarti diawali dahulu. Di awalnya sebelum membasuh, karena sebelum mengerjakan sesuatu diniati dulu. Nah niat C baru mengerjakan pekerjaan tersebut. Berarti lebih berhati-hati. Wa ghuslul wajhi wajah. Wajah iki ya mulai teko tumbuhnya rambut iki. Bathuk iki, terus nangane kuping iki sampai pada janggut, kuping kanan kiri sampai tumbuhnya rambut ini jenenge wajah. Nek sudah naik ke atasnya lagi namanya kepala atau rambut kepala, namanya wajah. Bagaimana kalau wajahnya akeh rambutnya gitu tuh wong berarti monyet berarti yoga sih. Wah seluruh yata itu papel rambut kabeh. Wah iki wong apa iki modene. Iku lah filmnya apa aku jenenge? Filmnya anu Cina itu. Kerasakti. Oh, ghuslul wajhi, ghuslun sama mashun itu berbeda. Nek ghuslun itu membasuh. Nek mashun mengusap. Ngusap karo basuh kepesti. Basuh. Maka wajah ini dibasuh bukan diusap. Wa ghuslul wajhi membasuh wajah. Wajah yo dewi-dewi bentuknya sama ini, mulai kayak tumbuhnya rambut ini. Wa ghuslul yadaini membasuh kedua tangan. Nek tangan siji yo gak ono terus ngene-ngene dibasuh yo gak ono. Ini dalam bayangan terus dibasuh. Gak ono iki stres iki. Ilal mirfaqo ini sampai pada sikut, sampai wudu nongone keras baru nyuwiram gini semua sirah bocah lah ini tanganku ya gak usah kalau tangannya yang dimaksud ini tangan berbuat wujudnya tangan ini dulu dalam angan-angan. Wah pas rubah dirroksi mengusap. Nah ini mengusap bedanya, mengusap sebagian daripada kepala. Oh terus kabeh nek bobi gak dicelupno ini wudu saya ngobrol ini arek udle mengusap sebagian kepala. Wa ghuslul rijlaini membasuh kedua kaki ilal ka'baini. Itu Ka'bah loh ini. Ilal ka'baini maring dua mata kaki kemiren baro jawane. Jadi mata pun kaki pun ada matanya, hati pun ada matanya, mata hati. Kaki yang bawah juga ada kakinya mata ikan. Ya ketoro kita tahu, aku ya pernah lu orang gitu. Operasi atau sewa dokter Wahid. Ditutupi telu. Rasanya nek kena waktu keranjang wes biar nangone saraf nang kepala ini beripat asal gini bareng. Ya, yang punya kepala ikan atau mata ikan wes nanti selesaikan aja. Wah, aku tak operasinya dewi kalau pacul loh buri. Lauporo harus diselesaikan itu. Jangan di eman-eman. Wah gawean hiasan kaki wah. Wa masu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu tertib urut. Mari gawe jeroan, gawe kelambi, gawe sarung. Ojo diwalik kaya Superman ta iku. Nah, kenapa Superman kok diwalik? Karena waktu dicuci belum kering.
Ayak-ayak wae tertib urut ya, urut. Mandi pun urut. Membasuh dari yang sebelah kanan. Tiga kanan, tiga kiri, baru kepala. Ojo langsung sirah, ngesak nolali kaget sirai. Kaget. Jadi tubuh yang sebelah kanan dulu sambil ngomong nang banyu. Banyu paringono aku sehat. Ojo anggere jebar-jebur tok, arah jebar-jebur tok ngenteno banyu banyu aku paringono sehat seger. Sampet nangone banyune ya seneng, ya tak kei sehat seger, tak jalur Gusti Allah. Ngono carane. Pernah ngono? Belas. Sing penting teles kaya Bobi mang. Gak tahu kan? Nah makanya nanti dicoba banyu paringono aku seger sehat. Apa mana nek adus jam 1 jam 12 langsung grojokan awet nom gak mati-mati. No man. Basilbi, oh iya. Mandi kembang ya. Watartibu lan urut dari niatnya buri-buri bus mari teles mawa itu ludu ae keliru atau diolak-walik. Mari sikut tangan sikil kuping angel guys. Alama ing atase sesuatu karena kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma diurut. Wis maklum kabeh, prakteknya aja ya. Kalau wudu di tempat air yang mengalir mancur itu lebih berhati-hati. Jangan sampai air yang tadi jatuh dari wajah kita kecibuk maneh. Jadi mau tutup keran, kita sudah nadai ke tangan, diusap seret. Mari ngono netes. Awake dhewe juga banyu maneh, netes nang kiri ini sudah mustakmal. Sing penak langsung ke keran iku, wah ngene, enak itu hilang langsung. Kalau memang harus pakai yang keran tadi itu hilang mau sampai netesan ini kena tangan lagi, golek maneh, diusapkan lagi sampai 3 kali. Itu lebih berhati-hati. Wa sunanuhu jamaknya sunnatun lan piro-piro sunnahe wudu iku asyaratu asya'a ono 10. Iki jarang dilakoni kadang-kadang. Atasmiyatu maca bismillahirrahmanirrahim dilakoni. Wa ghuslul kaffaini membasuh kedua epek-epek tangan. Biasanya ngono. Kesuwen selak keri langsung jebur jarang sekali. Makanya Rasulullah itu menganjurkan sholat tepat pada waktunya di sini. Biar juga wudhunya tertib, wudhunya juga terjalankan yang namanya kesunahan itu santai. Oh dibasuh ini sih. Karena sudah tidak punya kesempatan untuk waktunya biar gak ketinggalan sama imam, akhir langsung biar sehingga akan terjadi keabsahan wudhu tadi juga dipertanyakan. Qabala idkhalihima ing dalam sadurunge memasukkan kedua al-kafaini al-ina'a ing wadah. Sing penak digolekno panturan. Nek pakai cibuk itu menghabiskan banyak air, tapi nek nggih panturan gawe keran atau gawe timbo dibolongi didik kayak yang sedang ngetren hari-hari ini, tahun ini. Covid ini kan juga memberdayakan orang cuci tangan gawe keran akhirnya. Nanti dia no keran. Sampai no kerannya gak ada banyu nih, wis pegel sih di banyu. Termasuk lantabur juga. Ono kerannya gak ada banyu nih. Buah naik, ono. Kalau di pasar, wih lantabur buah naik. Terjadi penipuan massal. Wal madmadatu lan bergumur kepada Allah ya bersyukur kleru. Wal ihtisaku kleru deh. Nyesep banyu irung. Hati-hati. Dilebono irung disedot titik. Nek kebablasan wah iki nangone ngeluh. Iki jenenge bathuk-bathuk bumbunan ini
jadi pusing. Termasuk orang di swab itu begitu, disogrok sakjane alatnya cilik, ono kapase ngono. Saya tadi konsultasi mamanya Mas Raffi, disogrok karena yang disogrok ini sensi sehingga terasa sakit, terus rodo ngeluh, terus wahing-wahing dan muta-muta. Disogrok sing dukur, sing isor padha ae disogrok sampai tenggorokan kene. Nah itu ajaran wal istinsyaku dipraktekkan sekarang oleh ahli kesehatan, disogroi irungi. Tapi ini kebablasan loro masuk pada apa namanya saraf di hampir kepala ini. Wa masu jami'i roksi, dan mengusap seluruh kepala oleh telesi kuwabe. Wa masul udunaini, lan mengusap kedua telinga, udunun zahirihima, jopone karone udunai, wa batinihima, lan jerone udunaini, bagian jabah iki sing ketok, wa jero sing nek kluwung-kluwung iki ya ditelesi, diusap. Oh, ono kuping sing diposkan itu biasanya di foto tulisannya gambarnya Allah kupingnya. Ono emang ngene arang-arang. Kupingnya jopo iki sing cendelan apa iki? Kacamata sama jeronya. Bimain jadidin, kelawan banyu jadidin yang baru. Jadi banyunya tadi, airnya tadi bukan air yang sudah dipakai yang di luar. Sing jopo pun gawe banyu yang baru. Sing jopo banyu anyar, sing jero ya gawe banyu sing anyar. Wa takhlilul lihyati, iki sing duwe jenggot kandel lan nyela-nyelani jenggot. Jenggote 13 kayak Mas Lutfi ndak usah. 13 pokoke koyo Scooby-Doo ngene-ngene ndak usah. Al-kasati, yang tebal. Sopo orang ini jenggote kandel? Kalau ya. Kayak disebut Mas Tommy, Pak. Oh iya, kalau tapi ada. Atau iya, bapaknya Gus Dul. Wah, iya. Jenggotnya kandel. Betul. Watah. Ngawur dong. Watakhlilu asabi'il yadaini, lan nyela-nyelani piro-piro deriji tangan. Tadi sudah diterangkan. Warijlaini, iki sing kesuwen sikil iki. Warijlaini, tangannya ya sikile lali. Warijlaini, dan kedua kaki. Pokoknya dibutuhkan sebuah ketenangan wudhu itu. Nek gak tenang, gak pas, terjadilah mustakmal tadi. Wataqaddimul yumna, mendahulukan yang kanan. Nanti kalau di Mekah, di Madinah, Allahumma amin. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kita ngambil mikot, leren nang masjid. Di situ kita memakai ihram, niat ihram. Kemudian di jedingnya ini, jenenge tiga usaha donya. Ini kadang-kadang airnya macet, yang menjadikan wudhu kayak ya apa ya, wudhu kayak dulinan. Airnya tidak begitu lancar. Nek nang Mekah di Madinah banyak airnya, tapi di perjalanan di tengah-tengah itu airnya sangat minimalis sekali. Kadang-kadang kepingin pipis harus antri begitu panjang dengan orang-orang gede-gede dan seterusnya. Anjene yang milih wong donya mendunia. Wis muga-muga nanti bisa kesana semua. Wa taqaddimul yumna, mendahulukan yang kanan alal yusra, daripada yang kiri. Wa taharatu, lan bersuci tadi salasan, kelawan 3 kali, salasan dan 3 kali. Wal muwalatu, dan itu pun diulang-ulang. Di musim seperti ini air agak sulit. Memakai air juga harus secara ekonomis, ojo dibuang-buang. Kalau sudah memakai yang berlebihan, israf tadi menjadi hukumnya makruh. Karena kebutuhan air
harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dicari tadi, tidak boleh berlebihan. Senangannya wudhu sak jam bisa wudhu, setengah jam bisa wudhu ya apik ya, tapi berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan juga kurang baik. Rokokan sedih orang cepet, nah, ini berlebihan. Ngopi kok 3 gelas, 4 gelas ini wetenge apa gak budak. Nek wetenge budak, utake jadi apa ecer? Oh ya ecer. Angel ya. Faslun wal istinja'u, bersuci iku wajibun, wajib, tidak ada negosiasi lagi. Minal bauli, saking pipis. Ini perlu diperhatikan. Sampean nanti kalau punya anak, boh lanang boh wedok, diajari dari kecil sudah disucikan. Nek lanang wajib sembarangan ngatur no embong, no pinggir kali, no utwitan, no tembok dan sebagainya. Karena apa? Alat kemaluan tadi nanti akan berfungsi meneruskan generasi yang bagus. Nek wis cilik gak tau cawi, masya Allah. Gile-gile kian ini gak tau cawi. Di peperno wite pelem itu bablas manukmu. Ini semuanya yang ada di dimanapun berada, nek duwe anak lanang dari kecil ajarono dicawii. Ojo sampai pipis terus walan maneh. Biasanya bapak yang saya itu heran, maknya itu jilbaban aja, anaknya dibuka, oh ya pinggir jalan, baru ditutup meneh. Oh, podo PO nih maknya kalau anaknya. Bapak yang dilodok, ya, podo aja dibayar. Dibiasakan itu. Dan dari kecil ini nanti yang memproduksi manuk itu disuceni. Begitu juga yang wedok. Nah, jangan anak wedok ya ngono. Ojo, dok, nang ya orang dok dibuka kata. Terus dikatai panen tetes terus katoe. Lu ngene iki jange dadi menelurkan generasi yang bagus gak bisa. Harus ori dari kecil sudah suci. Angel ya, Pak. Kenapa Imam Asy-Syafi'i itu ibunya sampai melahirkan Imam Asy-Syafi'i diantaranya saat itu ingin nyusoni itu disik akeh ilmuannya sampai kalau orang perempuan katanya nyusoni anak nek dalam keadaan hadas besar ojo disusoni disik. Contohnya habis kumpul suami istri, anaknya nangis, ojo langsung dijejeli pentil, jangan. Bisa bisik, cek nangis langsung dipendili, cek gak seneng, ya keliru. Ibu mandi besar dahulu, karena apa yang dialirkan ke anaknya tadi suci ngono. Oh, jangan ngesakor. Nek menstruasi juga begitu, saking hati-hati ini diwudoni dhisik. Lah saiki gak kesawen. Timbangan anak nangis langsung pelek. Sampai keliru guru dibuka pelek sak kotang-kotangi kabeh. Anake klagep-klagep lho. Tiba guru dibuka. Kayak sabuan. Makan angel wong wedok di mana lanang. Wong lanang gampang diselendhi manuke mari peper. Wong wedok pijak. Katanya cawi. Makanya ini bisa aturnya dari bapak, aturnya dari ibu. Diperhatikan. Sak males-malesnya nek nyawi dicawi. Ojo terus kok ngatur nek embok. Otomatis nanti buka duk, nanti bisa gunung. Nanti gawe maneh. Iki sing nanti ke depannya ya dikeluarkan dari situ bibitnya kurang bagus. Understand? Ini link nanti anak lali om. Aku biar bapak itu pantur nembong aja.
wis tak amati arek sing bisa montar mandur embong ngisan nguyang-nguyu gak wacewa niku diabel kira-kira angel tuturan ngono iku ono sebab akibatnya berhubungan ada keterkaitannya sampai Imam Syafi'i itu ibunya ditanya apa rahasianya nek katene ngemii kudu dhisik nek mari duwe hadas besar disucikan dahulu nek dalam keadaan menstruasi ya usaha untuk wudu dhisik ikhtiare bukan untuk sholat tapi kanggo nyusoni anaknya gak plak ae ini ya, biar bagus oke ini ketika ini gak antul lari karo ojo angger montar mantur tempat baul tadi yo dirsi dari kecil. Hamna dulu itu ngompol jam berapapun saya mandikan, tak gerojok jam 1, jam 12, jam 10 tak sucikan dari kecil. Oh gak kok sembarangan. Wal ghaiti lan eo baul wal eo wal afdalu utawi yang luwe utama ayas tanjia ing yento bersuci bil ahjari kelawan nganggo piro-piro watu. Iki nek wong lanang, nek wong wedok wallahu a'lam. Wong lanang iso. Iki mungkin penelitiannya Imam Abi Suja dalam kajian Imam Asyafi ini gawe wong lanang. Nek wong wedok angel. Makane yen dadi wong lanang praktis. Nang bis gampang, golekno botol, buka, mojok sarungnya dibuka, aman wis. Golekno tisu. Aku biasa nih perjalanan dari Semarang Rosalia waduh iki piye iki carane. Kabeh nangane kamar kecil wos ngene. Wah situ tuh Pak Fitno iki banyune ya gak ono. Lah daripada siapa? Akhirnya wojok golek nggon. Itu yang cerdas begitu. Nah, ditutup, nah, gua nemu es teh. Ditisui penak, ditisui garing. Mau itu? Makanya kudu dihormati wong itu harus kayak perasaan. Jangan sampai ditanya orang perempuan, langsung dikasih reaksi. Siapa jalur kudu ini tak? Gak usah. Ini sing lanang mau goblok ini. Langsung ditukok. Kok biasanya senangane kuning, tukono kuning. Kok biasanya hijau, golek sing hijau. Ojo ngenteni sampean seneng warna apa, Dek? Ketawa lagi, gak cerdas. Nona arek lanang ngono kok mencintai mbak Wah itu arek lanang ngono takoni kesuwen. Dia akan paham. Bil ahjari wis ora tamat gocokan. Sumayut bi'ah. Kemudian selanjutnya bil ma'i ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Mari disucikan dengan batu tadi, dilanjutkan kayak tisu. Tisu terus garing ketemu garing tidak mengandung najis. Baru dilebokno maneh, terus nanti turun disucikan lagi dengan air. Makanya awang itu betah nahan semuanya, nahan sakit, nahan lesu. Nah ada lanang gak iso. Mau itu bisa menahan. Arek lanang nahan luyu gak iso. Arek itu iso. Hebatnya Gusti Allah menciptakan lawan jenis kita itu. Sampai gak mangan sing penting anake mangan dhisik. Iku wong wedok nek lanang. Wis sawen. Ayo tak pangan. Ini hebatnya orang perempuan, sampai pada hal yang seperti ini pun bisa menahan. Nyanyi, kok nyanyi ngawur. Waya juzulan boleh ayya kotasiro. Ayya tasiro mencukupkan alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yang dibersihkan
Bihina kelawan salasa apa al mahallu tempatnya. Bisa tadi dengan batu tok, kemudian disiram dengan air, atau cukup dengan air, atau dengan 3 berbatuan tadi. Iki nek disarahnya nanti waktu niku sing ini. Iki kanggo wong lanang penak. Nek wong wedok aku guru taur. Faida aroda mongko tatkalane mengendaki al iktisara ing mencukupkan ala ahadima ing atase salah sijine telu watu tadi. Fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu lebih utama. Kalau mau mencari yang lebih bagus memang memakai air. Air adalah sumber kehidupan. Maka kita minum dulu biar hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya diminum kopinya.